Dua orang meninggal dunia akibat duel maut yang dipicu persaingan dagang. Harga emas melambung tinggi, waspada ada pedagang yang mencampur perhiasan emas dengan perak. Pilot para layang pembawa bendera merah putih tersangkut di kabel saluran udara tegangan tinggi. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda selama 90 menit depan. Ya pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Ini mengenai uang dengan nominal baru sebesar Rp75.000. Dan ini sudah mulai bisa ditukarkan per hari ini. Nah, informasi selengkapnya akan kami sampaikan bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari puluhan warga Lebak, Banten yang tersambar petir usai menyaksikan pertandingan sepak bola. 3 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. 23 warga tersambar petir usai menonton bola di lapangan Lebak Gadok, Kampung Cikareo, Kabupaten Lebak, Banten. Sebagian besar warga mengalami luka bakar ringan dan beberapa di antaranya mengalami syok. 3 warga di antaranya dirujuk ke RSUD Pelabuhan Ratu karena mengalami luka bakar serius. Sementara 17 warga lainnya mendapat perawatan di Puskesmas Cilograng. 3 warga meninggal dunia. Pertandingan sepak bola berlangsung Senin sore dan saat pertandingan tiba-tiba hujan turun disertai petir dan kilat. Warga berhamburan mencari tempat berteduh dan saat hujan reda, petir menyambar warga yang akan pulang usai berteduh. Pemirsa, warga kampung Coblong, Desa Sirnajaya, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi digegerkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang tersangkut di saluran irigasi. Bayi ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Warga kampung Coblong, Desa Sirnajaya, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat geger saat menemukan sesosok jasad bayi yang tersangkut di saluran irigasi Senin pagi. Jasad bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Warga histeris saat polisi berusaha mengevakuasi jasad bayi dari dalam saluran irigasi. Dari kesaksian warga, pertama kali jasad bayi ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke pasar dan langsung melaporkannya kepada petugas kepolisian sektor Gunung Halu. Hingga saat ini jasad bayi tersebut masih berada di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polsek Metro Mampang Perapatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Dari keterangannya, pelaku nekat melakukan aksinya karena sering dipukuli dan lebih dulu diancam dengan pisau dapur. Polsek Mampang Perapatan berhasil menangkap RK, 35 tahun, pelaku pembunuhan suaminya sendiri di Jalan Bangka, Mampang Perapatan. RK ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti sebilah pisau di lokasi kejadian. Dari penyelidikan polisian, perempuan yang menikah siri tersebut nekat menusuk suaminya sebagai bentuk perlawanan karena terlebih dahulu diancam dengan pisau dapur. Dari pertikaian tersebut, RK juga mengalami luka di bagian kepala. Pada awal mulanya, ini perselisihan antara suami dan istri, namun ini hasil daripada pernikahan siri. Dari hasil pernikahan siri ini, korban awalnya adalah berselisih dengan istrinya, kemudian memukul. Setelah memukul, kemudian ada suatu memang perlawanan ya, karena si korban ini adalah membawa sebelah pisau dengan mengancam. Nah, pada saat mengancam menggunakan pisau tersebut, ini kemudian direbut. Setelah direbut, pada saat dipegang oleh istrinya, kemudian langsung didorong, ini tusuk mengenai perlukaan pada dada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara.
Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Diduga dipicu masalah persaingan dagang, 2 keluarga terlibat duel maut. Akibat kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka serius. Warga Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, geger menyaksikan sebuah pertikaian antar keluarga yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka tusuk. Dalam video amatir yang diambil salah satu warga pasca terjadinya duel maut, terlihat keluarga kedua belah pihak masih terlibat adu mulut. Perseteruan antar 2 keluarga tersebut diduga dipicu masalah persaingan dagang. Dari peristiwa berdarah tersebut, kakak beradik tewas di tempat, yaitu Surya Tama dan Andi Saputra, sementara 2 orang pelaku yang menganiaya kakak beradik hingga tewas tersebut saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka sabetan golok di tubuhnya. Sementara seorang pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian kepolisian. Jadi ada kedua belah pihak yang mana melatar belakanginya itu masalah saingan kios, jadi jualan lah intinya, warung. Nah, kejadian tersebut tadi pagi dari perkelahian tersebut, di situ ada 2 orang meninggal dunia. Nah, yang 3 orang yang melakukan itu juga ternyata juga luka juga. Yang saat ini yang baru kita amankan di rumah sakit, ya saat ini sudah kita amankan juga di rumah sakit. Ada 2 orang yang sedang dirawat juga, yang dari pihak yang pengeroyoknya yang yang melakukan pertikaian tadi, perkelahian tadi, yang satunya sedang kami lakukan dalam pengejaran juga. Dari peristiwa tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 bilah tombak dan 3 bilah golok yang diduga digunakan para pelaku untuk menghabisi kedua korban. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Roy Perloyoli, iNews melaporkan. Aksi sejumlah pemuda di Medan, Sumatera Utara meresahkan warga. Geng motor ini konvoi dan mengancam pengguna jalan. Aksi sekelompok remaja ini meresahkan warga Medan, Sumatera Utara. Mereka mengendarai motor secara berkelompok dan mengganggu pengendara lain. Sontak, pengendara yang hendak melintas memilih untuk berputar arah. Mereka juga ugal-ugalan dan mengancam pengguna jalan dengan menggunakan balok kayu dan melempar batu apabila iring-iringan mereka tak diberi jalan. Jadi mengganggu dan orang pun merasa ini bang, wah apaan ini anak muda kayak gini ya. Dari macam tadi situ katanya kan seperti ada macam lempar-lemparan gitu. Tawuran lah bisa kita bilang kan. Kan jadi pengguna jalan yang lain kan merasa takut gitu bang, takut kena sasaran. Polisi langsung bertindak cepat dan mengamankan para remaja. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jaksa meninggal akibat COVID-19 di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pun akhirnya ditutup. Rencana semua anggota Kejari akan menjalani rapid test dan juga swab test. Seorang jaksa yang meninggal tersebut adalah almarhum jaksa Fredrik Adhar yang diduga meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19. Gedung Kejari rencananya akan ditutup untuk pelayanan hingga 1 minggu ke depan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali karena sebelum meninggal, almarhum masih berinteraksi dengan beberapa karyawan di Kejari Jakarta Utara. Sementara jaksa Robertino Fredrik Adhar Syaripudin yang meninggal dunia akibat COVID-19 dimakamkan di TPU Jombang, Bintaro, Banten pada 17 Agustus 2020. Fredrik merupakan jaksa yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pemakaman jaksa Fredrik mengikuti protokol kesehatan dan tidak dihadiri oleh keluarga. Orang tua jaksa Fredrik hanya bisa menyaksikan lewat video yang direkam keluarganya.
Ya pemirsa, sampai kapan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan ditutup? Kita akan tanyakan langsung kepada Kevin Pakan yang berada di Kejari, Jakarta Utara. Ya Kevin, sudah adakah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar COVID-19 tidak menyebar di Kejari, Jakarta Utara? Ya, Wilson dan pemirsa, situasi terkini di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ditutup dan terpantau sepi pasca adanya salah seorang jaksa yang meninggal karena terpapar COVID-19. Dan saat ini kami melihat hanya terdapat sejumlah petugas keamanan yang senantiasa berjaga di kawasan ini. Dan mengenai sampai kapan ditutupnya kantor Kejari ini, kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, karena sampai saat ini tidak ada orang yang berwenang dapat menyampaikan informasi tersebut. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa almarhum Fredrik Athar ini meninggal pada hari kemarin, Senin 17 Agustus 2020 lalu, sekitar pukul 11 siang di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro, Tangerang. Dan saat ini almarhum telah disemayamkan di TPU Jombang, Bintaro, Tangerang dengan penerapan protokol kesehatan. Dan terkait adanya insiden ini, maka pihak Kejari rencananya akan menggelar rapid test maupun swab test kepada seluruh karyawan di Kejari, Jakarta Utara. Namun sampai dengan saat ini kami melaporkan, kami belum mendapatkan informasi resmi kapan akan dilakukannya rapid test maupun swab test di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara saat ini. Wilson dan Deta, sebagai informasi bahwa jaksa Fredrik Athar ini dari beragam kasus yang ia tangani, terdapat 3 kasus yang menyita perhatian publik. Pertama adalah kasus Novel Baswedan, kemudian vokalis dari Zilfilia dan juga Basuki Cahayapurnama. Wilson dan Deta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kevin. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anak meninggal dunia akibat laju ambulans yang membawanya dari puskesmas menuju rumah sakit dihalangi mobil lain. Pengemudi yang diduga menghalangi laju ambulans diancam sanksi denda hingga kurungan. Unggahan status di akun Facebook bernama Fauzi, seorang relawan pengawal ambulans, menjadi perbincangan. Dalam unggahan tersebut, Fauzi menceritakan seorang pasien, anak berusia sekitar 6 tahun, terlambat mendapat penanganan hingga meninggal dunia karena laju ambulans dihalang-halangi oleh mobil lain. Ambulans yang membawa pasien pecah pembuluh darah di kepala dari Puskesmas Leles menuju RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat terhambat laju perjalanannya karena pengendara mobil kijang yang berada di depan ambulans enggan memberikan jalan. Langkah yang sudah kita lakukan yaitu memanggil saudara Fauzi, mengkonfirmasi tentang postingan tersebut, bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya, bagaimana kronologisnya, kita lagi sedang konfirmasi ke saudara Fauzi. Demikian juga anggota kami sudah berangkat untuk mengecek kendaraan kijang yang tertera itu beralamat di Sumedang. Nanti untuk hasilnya kami sampaikan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans yang membawa orang sakit termasuk kendaraan prioritas yang harus didahulukan. Pengemudi yang diduga menghalangi laju ambulans diancam sanksi denda atau kurungan 1 bulan penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Garut, Bapak Helmi Budiman. Selamat siang, Pak Helmi. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Helmi, apakah pengemudi mobil yang menghalangi laju ambulans ini sudah dimintai keterangan lebih lanjut? Dan alasannya apa dia menghalangi mobil ambulans ini? Nah, memang sampai saat ini masih dilacak ya. Jadi kami hanya mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan dan dari Puskesmas bahwa laju kendaraan selama dari Puskesmas Leles menuju ke Garut sepanjang kurang lebih 16 km. Nah, sepanjang 5 km-nya itu mendapatkan hambatan dari kendaraan kijang.
Ya Pak Helmi, apakah sudah diketahui pada saat kejadian di sekitar lokasi adakah polisi mungkin yang seharusnya bisa membantu ambulans untuk bisa ke rumah sakit atau tidak, Pak? Ya sebenarnya kan petugas kami concern bagaimana agar kendaraannya bisa laju dengan cepat menuju rumah sakit. Dan kebetulan di perjalanan ada yang membantu, yaitu relawan supporting ambulan yang pakai motor. Nah ini, namun mereka pun kesulitan karena sepanjang 5 km, sepanjang 5 km itu terus diminta untuk minggir. Ternyata tidak mau dia. Ya, dia tetap aja menghalangi. Ketika ambulan ini mau nyusul, dihalangi. Mau nyusul dihalangi terus sepanjang 5 km. Sampai akhirnya sesudah 5 km keadaan padat, ya keadaan kendaraan padat, dan relawan ini bisa meminggirkan kendaraan yang menghalangi tersebut sehingga laju ambulan bisa terus ke rumah sakit. Ini mengapa almarhum dibawa hingga ke Garut? Apakah fasilitas kesehatan di Leles tidak memadai ataupun bagaimana, Pak? Ya, di Leles itu kan puskesmas, pertolongan pertama, kemudian pelayanan juga pelayanan pertama. Nah, memang kalau dilihat dari penyakitnya, jadi anak 5 tahun ini jatuh, ya kemudian diduga ada perdarahan. Ini kan harus mendapatkan pertolongan yang cepat dari dokter dan rumah sakit yang memang terdapat peralatan yang memadai untuk menolong anak tersebut. Kalau untuk ambulans ini sendiri, ini sebenarnya milik pemerintah daerah atau milik instansi tertentu, Pak? Ini milik pemerintah daerah. Ini puskesmas Leles, ya puskesmas Leles, dan ini milik pemerintah daerah. Dan pada waktu itu mau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Selamat, ya gitu. Punya pemerintah juga. Pada saat laju kendaraan dihalangi dan kondisi semakin kritis, apa saja pertolongan yang diberikan saat itu kepada almarhum? Ya, tentu petugas kami, karena di samping supir, di sana juga ada perawat, pasti melakukan pertolongan semampu peralatan yang ada di ambulan tersebut. Kami di ambulan ini pasti ada oksigen, kemudian juga ada alat-alat yang lain yang memang bisa digunakan di dalam ambulan. Dan itu terus dilakukan sampai ke rumah sakit. Dengan adanya hal seperti ini, apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar hal ini tidak terulang kembali, Pak? Bahwa memang ambulans ini menjadi kendaraan prioritas dari ketika ada di jalan raya. Saya menyayangkan ya misalkan kejadian ini, sehingga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Garut, ya, agar memberikan jalan ya ketika di perjalanan itu bagi prioritas kendaraan yang ada di dalam sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009. Salah satunya adalah ambulans. Ketika ada ambulans tolong minggir, diprioritaskan. Karena tentu petugas kami ketika ada pasien di dalam ruang tersebut akan memasang sirine, kemudian juga lampu sebagai upaya agar pengendara lain minggir. Baik, jadi dibutuhkan kepedulian juga dari warga dan juga kepekaan ya jika ada mobil ambulans bisa minggir sebentar memberikan jalan. Terima kasih Pak Helmi atas informasi dan waktunya sudah bergabung di iNews Siang. Sama-sama Mbak Rita, sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, lokasi konstruksi roboh di proyek tol Cibitung Cilincing hingga kini pun masih ditutup. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.